dalam pelayananmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bulan ini kita sedang ada dalam proses pemeliharaan Tuhan. Dan oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena rutinitas atau kebetulan, tetapi kita ada di tempat ini adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ulang. Amin. Jangan malu-malu. Tidak boleh bilang kecil-kecil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bulan ini saja, dalam minggu pertama, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana murid-murid kecewa. Mereka kecewa dan kembali dalam kehidupan mereka masa lalu, yaitu menjala ikan. Mereka lupa Tuhan Allah telah memanggil mereka penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan oleh sebab itu di dalam pembacaan pada minggu pertama, Yesus mengingatkan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 kali di situ. Lalu yang kedua, dalam minggu kedua kita disegarkan oleh firman Allah bagaimana seorang yang selalu merasakan anugerah Tuhan, Daud, tidak pernah merasa putus asa, tetapi selalu merasakan anugerah Tuhan atau berkat-berkat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dia selalu merasakan pemeliharaan Tuhan meskipun ada dalam berbagai tantangan hidup. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan diingatkan oleh firman Tuhan. Hari ini berbicara tentang perintah baru. Apa itu perintah baru? Perintah baru yang di dalamnya adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih atau mengasihi. Sebentar kita akan bahas ke dalam tentang mengasihi itu seperti apa menurut Injil Yohanes pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebetulan ada berbicara tentang hari ini kita akan ada di dalam baptisan kudus terhadap seorang anak dari keluarga Bapak Wayega, anak Charles Wayega. Ada salah satu ilustrasi khotbah yang harus kita dengar di saat ini Bapak Ibu saudara-saudara. Ada seorang imigran Afrika. Dia dari Afrika dan tinggal di Amerika, tinggal dengan seorang keluarga yang kaya raya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dia membawa dirinya, dia ingin membawa dirinya atau mau membawa dirinya ada di dalam baptisan kudus, tuannya mengatakan, kamu tidak boleh pergi. Lalu yang telah dikatakan oleh tuannya, apakah seorang imigran ini mundur? Tidak. Dia tidak mundur, dia selalu berdoa dan meminta hikmat dan Roh Kudus dari Tuhan. Langkah kedua dia maju dan dia mengatakan, izinkanlah saya untuk ada dalam baptisan kudus. Maka tuannya mengatakan tidak. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, dia sedang tidur. Tuannya mengambil air panas lalu menyirami dia dengan air panas dengan tujuan supaya jangan dia ada di dalam baptisan kudus itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dia tetap berdoa minta Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. Dalam perjalanannya waktu ada kesempatan dia membawa dirinya untuk dibaptis. Setelah dibaptis di dalam gereja, dia mengatakan, maaf,
Setelah dibaptis, seorang pendeta mengatakan, apa yang kamu rasakan? Dia mengatakan, pertama, saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan yang kedua adalah, dia mengatakan, saya bersyukur bahwa yang terjadi hari ini adalah bukan karena kehendak saya, tetapi karena kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengatakan, Tuhan punya mau bahwa saya harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah cerita singkat. Seorang imigran itu adalah bernama John, bukan Bapak John Pati. Maaf Bapak John Pati, hanya John. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, ada rahasia yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya tentang sesuatu, tentang di dalamnya juga rahasia di dalamnya, yaitu penderitaan yang harus dia terima dan dia lalui. Itulah rahasia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang ia lakukan atau Yesus lakukan adalah perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itulah untuk memuliakan Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam percakapan langsung kalau kita lihat di dalam pembacaan selanjutnya, di dalam ayat 33 adalah merupakan pesan. Pesannya adalah, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kita lihat selanjutnya dalam pembacaan ini ayat 34, dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Apa itu kasih? Bapak Ibu saudara-saudara, kasih menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percaya. Tetapi kalau kita melihat kasih menurut firman Allah, maka saya mengajak kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kita baca bersama-sama Jemaat buka dalam 1 Korintus 13. Kita akan mengetahui apa itu kasih. 1 Korintus 13 kita baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu kasih menurut firman Allah.
Berbicara tentang mengasihi tidak susah, tetapi selalu saya mengatakan ada saling mengasihi yang begitu kuat di dalam kehidupan keluarga. Saya selalu mengangkat kisah Ayub. Kita melihat Ayub menegur dan selalu mengasihi istrinya, meskipun Ayub diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit. Tetapi istri Ayub mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Masihkah kamu percaya kepada Tuhanmu lagi, sedangkan Tuhanmu lagi tidak pernah memperhatikan kamu, mempedulikan kamu? Ayub menjawab apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Masakan kamu mau terima yang baik, sedangkan yang tidak baik kamu tidak mau terima? Ayub mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Nah, mengasihi Tuhan adalah menaruh harapan hanyalah kepada Tuhan Allah yang hidup, bukan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mengasihi adalah tidak mau ada terlibat atau tidak mau lagi dalam kehidupan masa lalu, tetapi hidup di bawah tuntunan Tuhan. Makanya orang yang mengasihi Tuhan, ketika persoalan, kesusahan itu datang, dia mengerti di dalam hikmat Allah dan meyakini dan berkata kepada dalam dirinya, kesusahan cukup untuk sehari. Tetapi orang yang hidup di luar hikmat manusia tidak bisa memahami kesusahan dan bisa berkata, saya tidak sanggup lagi. Dan terjadi adalah kecewa dan mundur, tidak mau kelihatan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengharapkan kita bersekutu dalam cinta kasih. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan murid-murid. Ada sesuatu yang menjadi pergumulan bersama yang harus diselesaikan. Kalau kita baca bersama-sama di dalam ayatnya terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan mengharapkan kita untuk berada dalam cinta kasih. Kalau kita berada di dalam cinta kasih, dalam persekutuan gereja, contoh diaspora, saya percaya jemaat ini bertumbuh, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Meskipun diaspora menghasilkan anak-anak yang begitu banyak, tetapi saya percaya Tuhan pasti mendatangkan umat yang ada rindu memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya orang Kristen yang dibaptis, tetapi dengan ada dalam persekutuan, Tuhan bisa suruh orang datang yang belum mengenal dan belum mengaku Yesus Kristus, datang di tempat ini dan melakukan baptisan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih membawa kita kepada kasih persekutuan. Dan orang yang hidup di dalam kasih memahami persoalan hidupnya, memahami persekutuannya dan persekutuan dalam gereja dan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang memahami persekutuan itu, orang yang hidup yang selalu mengasihi dalam persekutuan, ketika ada saling perbedaan itu ada, dia selalu mengatakan itu biasa. Tetapi orang yang tidak memahami yang namanya hidup mengasihi dalam persekutuan, dia menjadikan jemaat ini seperti sesuka hidupnya,
sesuka hatinya. Dia berbuat sesuka kehendaknya. Tetapi kalau dia memahami persekutuan ini dengan mengasihi bahwa semua yang ada, persekutuan adalah Tuhan punya, maka dia tetap percaya dan tetap tenang dan tetap berada di dalam kehidupan bersama dalam persekutuan. Baik pun juga di dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan sekarang ini, apakah sulit untuk kita melakukan yang namanya kasih? Tidak. Tidak sulit, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah untuk dipimpin dan dituntun dan mengingat firman Allah, maka hidup kita, dan ketika kesusahan itu dia tetap ada, hidup dan berdoa hanyalah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang oleh karena kekhawatirannya menambah sehasta dalam hidupnya, hanya orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga dan juga di dalam persekutuan pelayanan, perasaan kita untuk memutuskan sesuatu harus memakai kehendak Tuhan, bukan memakai perasaan malu hati. Keputusan apapun keputusan itu adalah keputusan berlandaskan firman Allah, bukan keputusan yang di dalamnya memakai perasaan malu hati. Kita bukan menghambakan Tuhan, tetapi menghambakan perasaan-perasaan. Mau menyatakan itu salah, malu hati, terbawa perasaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah melihat bahwa anak Charles sebentar akan menerima warisan kerajaan Allah. Apakah ini kebetulan? Tidak. Tuhan mengasihi anak ini. Ada rencana Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Wayega, dan terlebih khusus bagi anak Charles. Seperti yang tadi dalam ilustrasi yang tadi saya sampaikan, dia menerima apa yang menjadi haknya, yaitu warisan. Setiap orang mempunyai hak untuk menerima warisan kerajaan Allah itu. Sama seperti anak imigran itu, dia bangga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa tidak umur 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Dan kenapa harus 17 tahun baru ada? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya katakan, ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau mengasihi anak ini, dan oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya katakan kepada anak Charles, tetap yakin dan percaya, dan mengatakan bahwa dalam hidupmu meyakini bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, anak Charles ya, jangan ragu akan kuasa Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan itu ada kini dan sampai selama-lamanya. Dan juga para saksi, Papa Serane dan Mama Serane, atau Mama Serane, dua-dua ini, saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Putrulan. Pasti satu, takut Tuhan. Anak
takut Tuhan. Hidup berserah sama seperti anak imigran itu, berserah dan menaruh hidup. Dan ketika anak Charles hidup berserah dan menaruh hidup hanya kepada Tuhan Allah itu, saya percaya Charles diberkati dan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya karena firman Tuhan bilang tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dalam kesusahan keluarga, pribadi, tantangan hidup, tetap percaya dan meyakini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu, ingat Bapak Serane, besok-besok Mama Serane, besok-besok ada masalah, anak ini lari, lalu karena perempuan, lalu karena sesuatu, lalu bawa menyangkal Tuhan. Saya bilang jangan, jangan. Nasihati dia sama seperti anakmu, nasihati dia sama seperti apa yang difirmankan Tuhan. Anak ini bertumbuh dari pelayanan gereja, anak ini iman bertumbuh dari kehidupan keluarga. Tetapi jangan lupa, anak ini iman bertumbuh juga dari orang tua wali, yaitu Mama Serane. Jangan tertawa kalau anak ini melakukan kesalahan, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, nyatakanlah bahwa itu salah dan benar, supaya anak ini tahu dan hidup ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan meyakinkan kita untuk hidup ada di dalam saling mengasihi. Ingat, kalau ada punya persoalan keluarga, pulang bilang ke istri, saya mengasihi engkau mama. Bisa? Bisa? Pulang ke rumah lalu bilang ke istri, mama, saya mengasihi engkau. Bisa? Dan suami dan istri pulang katakan kepada suami, papa, aku mengasihi engkau. Bisa? Iya. Kalau sudah mengasihi, jangan lupa kesalahannya, tetapi berusaha untuk mengampuni dia, supaya Tuhan bertindak, Tuhan buka jalan, dan apa yang menjadi kesulitan bagi kita tidak lagi sulit, karena Tuhan sudah ada dan mampu membuka jalan bagi kita untuk menyelesaikan perkara-perkara, persoalan, masalah-masalah kecil sampai pada masalah-masalah yang besar. Ingat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.